Pernahkah kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita bangun di negeri ini? Kita melihat aspal jalan tol yang semakin panjang, beton-beton gedung yang menembus awan, dan cahaya lampu kota yang tak pernah padam. Namun, di balik semua kemilau pembangunan itu, ada sebuah garis tak kasat mata yang menentukan hidup dan mati jutaan orang. Kita menyebutnya garis kemiskinan. Mari kita bayangkan sebuah garis air di tengah samudra. Garis ini adalah standar kelayakan hidup minimal. Selama hidungmu berada di atas garis itu, kamu bisa menarik napas lega. Kamu punya rumah untuk berteduh, makanan di meja, dan rasa aman saat esok tiba. Namun, bayangkan mereka yang hidup tepat di garis itu, atau bahkan di bawahnya. Bagi mereka, hidup adalah perjuangan menahan napas setiap hari. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang, tapi soal ketidakpastian. Satu hari saja, mereka jatuh sakit. Atau satu hari saja, harga beras naik. Hidung mereka akan tenggelam di bawah air. Mereka tidak punya pelampung berupa tabungan atau asuransi. Hidup mereka adalah tentang hari ini. Karena memikirkan masa depan adalah sebuah kemewahan yang tak mampu mereka beli. Banyak yang terjebak dalam mitos bahwa kemiskinan adalah buah dari kemalasan. Padahal, jika kita melihat lebih dekat, orang-orang di bawah garis ini seringkali bekerja jauh lebih keras secara fisik daripada kita semua. Masalahnya, seluruh energi mereka habis hanya untuk bertahan hidup. Ketika seluruh pikiranmu habis untuk mencari cara agar anakmu bisa makan malam ini, tidak ada lagi ruang di kepalamu untuk memikirkan pendidikan tinggi, inovasi, atau investasi. Inilah jeratan pertama kemiskinan. Ia mencuri kemampuan manusia untuk bermimpi. Sekarang, mari kita bicara soal ruang. Indonesia adalah sebuah rumah yang sangat besar, dengan ribuan kamar berupa pulau-pulau. Namun, mari kita jujur, pembangunan di rumah ini belum merata. Ruang tamu kita, yaitu kota-kota besar di Pulau Jawa, sangat megah. Lampunya terang, jalannya mulus, dan segalanya bisa didapatkan hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel. Namun, bagaimana dengan kamar-kamar di bagian belakang? Di pelosok Nusantara, di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat cahaya, di sana pembangunan terasa seperti bisikan yang sangat pelan. Inilah yang kita sebut ketimpangan wilayah. Jarak antara si kaya dan si miskin di Indonesia bukan hanya soal isi dompet, tapi soal jarak geografis terhadap akses. Mari kita gunakan logika sederhana. Di kota, kita mengeluh jika harga bahan bakar naik Rp1.000, tapi di pelosok, 1 liter bahan bakar bisa berharga 2 kali lipat. Bukan karena orang di sana lebih kaya, tapi karena perjalanan bahan bakar itu menuju mereka sangatlah berat. Ia harus naik kapal besar, pindah ke perahu kecil, lalu diangkut motor melewati jalan berlumpur. Saat infrastruktur tidak merata, harga-harga melambung tinggi, akibatnya pengusaha kecil di desa sulit bersaing. Petani sulit mengirim hasil buminya. Akhirnya, mereka yang di pelosok tetap terjebak dalam kemiskinan bukan karena tidak produktif, tapi karena mereka terisolasi dari pasar. Ketimpangan wilayah adalah tembok tebal yang membuat kue pembangunan hanya dinikmati oleh mereka yang duduk di ruang tamu saja.
Kita sering mendengar kalimat sakti, sekolah yang rajin, supaya kelak hidupmu sukses dan keluar dari kemiskinan. Kalimat ini memang benar, tapi bagi jutaan anak Indonesia, kalimat itu terasa seperti sebuah janji yang sangat berat untuk ditepati. Mengapa? Karena dalam ekonomi kependudukan, pendidikan bukan hanya soal kemauan, tapi soal kesempatan yang setara. Bayangkan, pendidikan adalah sebuah tangga untuk naik ke lantai atas yang lebih makmur bagi anak-anak dari keluarga berkecukupan. Tangga itu terbuat dari beton yang kokoh, dilengkapi pegangan, dan bahkan lift berupa fasilitas les tambahan serta nutrisi yang sempurna. Tapi bagi anak keluarga miskin, tangga itu seringkali rapuh. Banyak anak tangganya yang hilang dan posisinya sangat tinggi untuk diraih. Kemiskinan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ini bukan sekadar soal biaya SPP, ini soal gizi. Seorang anak yang berangkat sekolah dengan perut lapar atau kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan tidak akan bisa menyerap pelajaran seefektif anak lainnya. Fokus mereka terbagi antara angka di papan tulis dan rasa perih di perut mereka. Dampaknya, angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin bukan karena mereka tidak ingin belajar, tapi karena biaya kesempatan. Ketika seorang anak harus memilih antara melanjutkan sekolah atau bekerja serabutan untuk membantu ibunya membeli beras, pendidikan seringkali harus dikorbankan. Inilah kehilangan terbesar bangsa kita. Hilangnya bakat-bakat hebat hanya karena mereka kalah start dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kita tidak pernah tahu berapa banyak dokter atau pemimpin hebat yang impiannya terkubur karena kemiskinan. Karena merasa tidak ada masa depan di desa, jutaan orang melakukan urbanisasi ke kota. Mereka berharap kota akan memberi mereka keajaiban. Namun, kota seringkali menjadi hutan beton yang kejam. Tanpa keterampilan khusus atau ijazah tinggi, mereka terlempar ke sektor informal. Menjadi pedagang asongan, buruh cuci, atau kuli panggul. Di kota, kemiskinan tidak lagi soal lahan, tapi soal kerentanan. Mereka tinggal di pemukiman liar yang tidak layak, tanpa jaminan kesehatan, dan hidup dengan upah yang habis hanya untuk biaya transportasi dan makan sehari-hari. Mereka pindah dari desa hanya untuk memindahkan wajah kemiskinan dari wajah agraris ke wajah urban. Kota tidak selalu menjadi solusi bagi banyak orang. Kota justru menjadi tempat di mana kemiskinan disembunyikan di balik ganggang sempit yang gelap. Jika kemiskinan itu struktural, maka solusinya pun harus sistemik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial berupa paket bahan pokok yang habis dalam seminggu. Pengentasan kemiskinan yang sejati adalah dengan memberikan alat dan akses. Strategi pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok, agar petani desa bisa terhubung langsung dengan pembeli di kota tanpa harus melalui banyak perantara. Strategi kedua adalah pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan. Setiap anak Indonesia, baik di pedalaman Papua maupun di jantung Jakarta, harus memiliki hak yang sama atas gizi dan literasi. Kita harus memperbaiki tangga pendidikan yang rusak itu agar setiap anak bisa memanjatnya dengan aman. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama sebagai sebuah bangsa. Kita harus berhenti menyalahkan mereka yang tertinggal dan mulai membangun jembatan untuk mereka.
Ingatlah, kemajuan sebuah negara tidak diukur dari seberapa tinggi gedung-gedung pencakar langitnya, tapi dari seberapa rendah angka orang-orang yang kelaparan di bawahnya. Pembangunan ekonomi baru bisa dibilang berhasil jika ia inklusif dan jika ia memeluk semua orang tanpa terkecuali. Mari kita pastikan di masa depan tidak ada lagi anak Indonesia yang harus mengubur mimpinya hanya karena garis kemiskinan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bergerak maju bersama tanpa ada satupun yang tertinggal di belakang.